Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan Andi di sini yang akan menemani Anda dengan ragam cerita misteri yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya, saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, agar kita selalu mendapatkan lindungannya. Karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan cerita misteri dengan judul Angkernya Tegal Salahan, episode 3, Yatmi Kembalikan Mata Anakku. Kaskus kiriman Indra G 057 14 Mei 2020. Ceritanya begini. Bapakku juga punya tanah garapan di area Tegal Salahan ini, tapi letaknya agak jauh dari jalan Salahan, kira-kira 200-an meter ke arah timur jalan. Meski begitu, gak kalah angker dari jalan Salahan tersebut. Sebenarnya lahan itu bukan milik bapakku, tapi milik tetangga. Bapakku hanya menggarap, nanti kalau panen hasilnya dibagi dua. Praktek menggarap lahan orang dengan sistem bagi hasil begini sudah menjadi hal yang wajar di desaku. Dan bapakku meski tidak memiliki lahan atau ladang sendiri, tapi memiliki beberapa lahan garapan milik orang lain. Lumayanlah, meski tak memiliki lahan sendiri, tapi masih bisa mendapatkan penghasilan dari menggarap lahan orang. Aku sendiri sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, meski masih kecil, tapi suka membantu bapak kerja di ladang itu. Meski sebenarnya lebih banyak ngerecokin sih daripada membantu. Ya namanya anak kecil, bisa dimaklumi lah. Di tepi ladang yang digarap bapakku ada sebuah batu hitam besar yang kata orang itu angker, ada penunggunya. Tapi aku nggak percaya sih. Aku sendiri sering bermain-main di batu itu, memanjat, naik dan tiduran di atas sana, dinaungi rindangnya pohon akasia di siang yang panas, jadi lebih sejuk. Dan aku juga gak pernah diganggu sama penunggu batu itu. Tapi lain lagi dengan Mbak Yatmi. Dia adalah anaknya Lek Parmin, pemilik lahan yang digarap oleh bapakku. Mbak Yatmi pernah mengalami kejadian yang mungkin gak akan pernah dilupakan selama hidupnya. Kejadian yang hampir merenggut nyawa anaknya. Jadi begini ceritanya. Mbak Yatmi ini sudah lama merantau ke Jakarta bersama suami dan anaknya. Saat itu masih dalam suasana lebaran. Ya lebaran lewat beberapa hari gitu. Seperti para perantau pada umumnya, Mbak Yatmi dan keluarga pun juga mudik ke desanya. Saat itu bersamaan dengan musim panennya kacang tanah. Jadi meski masih dalam suasana lebaran, bapak, mak, dan aku sudah sibuk di ladang memanen kacang. Orang tua Mbak Yatmi juga ikut membantu. Mbak Yatmi sendiri juga ikut ke ladang bersama anak dan suaminya. Bukan ikut membantu kerja sih, tapi tahu sendirilah orang kota sibuk melihat-lihat pemandangan, foto sana sini, main air di kali. Aneh kalau menurutku. Ya maklumlah, aku juga masih kecil, belum mengenal kota. Wajar kalau merasa aneh. Masa pergi ke ladang pakai baju bagus, sandal bagus, pakai kacamata hitam lagi. Lihat sawah dan sungai kayaknya juga seneng banget. Kayak orang yang gak pernah lihat sawah dan sungai gitu. Terus ngapain juga orang lagi kerja di ladang di foto-foto gitu, kayak pengantin saja di foto.
Aku taunya yang suka foto itu yang jadi pengantin. Maklum, zaman itu kamera foto masih merupakan barang yang sangat langka dan mewah. Mungkin karena capek berkeliling melihat-lihat, Mbak Yatmi beserta anak dan suaminya istirahat berteduh di bawah pohon akasia di dekat batu angker itu. Aku sedikit kesal juga waktu itu. Orang pada sibuk kerja kok malah pada asik-asik nyantai gitu. Singkat cerita, sore pun datang. Kami pun bersiap-siap untuk pulang. Pekerjaan yang belum selesai akan dilanjutkan besok. Saat berjalan pulang, Mbak Yatmi sempat memuji aku, maupun masih kecil tapi sudah rajin membantu orang tua. Aku juga dikasih duit Rp5.000. Wah, aku senang banget waktu itu. Zaman itu duit Rp5.000 sangatlah banyak. Uang jajan aku cuma 200 perak sehari. Saking senengnya, aku jadi lupa kalau kesel sama Mbak Yatmi yang nyantai-nyantai gak bantuin kerja tadi. Besoknya kami lanjut kerja memanen kacang yang ada di ladang. Tapi kali ini Mbak Yatmi gak ikut. Aku juga lihat Lek Parmin menaruh pencok bakal dan membakar dupa di dekat batu besar. Aku jadi mikir, pasti ada apa-apa ini. Ada yang gak digangguin sama penunggu batu itu. Tapi aku gak mikir jauh lagi. Pikiranku beralih ke pecok bakal yang ditaruh di dekat batu itu. Begitu Lek Parmin selesai bakar kemenyan dan baca mantra, langsung saja pincuk bakalnya aku sikat. Lumayan isinya ada telur ayam sama duit 100 perak. Telur sama duitnya yang aku ambil, isi lainnya seperti kembang taman, daun sirih, dicimpit beras kuning, seiris kunyit, dan lain-lain aku buang. Tapi aku masih penasaran, kenapa Lek Parmin sampai guai di batu itu. Aku diam-diam ngupring obrolan bapakku dengan Lek Parmin. Ternyata benar ada yang mengganggu Mbak Yatmi. Siapa lagi kalau bukan penghuni batu besar. Jadi, semenjak kemarin sore pulang dari ladang, Mbak Yatmi merasa selalu ada yang ngikutin. Mana-mana diikutin. Tapi saat ditengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Sampai malam pun tiba, Mbak Yatmi selalu gelisah dan gak bisa tidur. Saat tertidur, Mbak Yatmi mimpi aneh. Dia mimpi, dia lagi tidur. Terus di samping tempat tidurnya ada perempuan yang duduk sambil ngeliatin dia tidur. Cuma ngeliatin doang, tapi dengan tatapan yang aneh gitu. Mbak Yatmi juga gak kenal siapa perempuan itu. Besoknya lagi saat kembali kerja, Lek Parmin masih guai lagi di batu besar itu. Wah, berarti semakin parah nih pikir aku. Tapi aku seneng dapat telur ayam sama duit 100 perak lagi. Lagi-lagi aku kepo, nguping obrolan Pak Lek Parmin. Ternyata Mbak Yatmi masih digangguin. Semalam Mbak Yatmi mimpi lagi didatangin perempuan yang sama di mimpi kemarin malam. Namun kali ini bukan cuma ngeliatin, tapi sudah berani mencengkeram tangan Mbak Yatmi sambil bilang, balekno, balekno, balekno matane anakku. Begitu berulang-ulang. Mbak Yatmi bingung, ia tidak merasa mengambil apa-apa saat di ladang. Cuma melihat-lihat dan berfoto ria. Apa yang harus dikembalikan? Mbak Yatmi juga merasa ada yang mengikuti kemanapun ia pergi. Bahkan saat mandi pun ia merasa ada yang memperhatikannya. Dan malamnya menjadi puncak dari teror tersebut. Anak Mbak Yatmi kesurupan. Selesai sholat isya di musola, Pak Modin pun mengajak beberapa warga untuk ke rumah Lek Parmin. Aku dan teman-teman yang penasaran pun diam-diam mengikuti. Sampai di rumah Lek Parmin,
Suasana sudah kacau. Alia, anak Mbak Yatmi yang kesurupan, mengamuk. Matanya melotot, rambut dan pakaiannya sudah acak-acakan. Mulutnya ngoceh gak jelas. Dapur di rumah itu juga berantakan diacak-acak. Orang-orang yang mencoba menolong pun kewalahan. Aku sedikit takut juga. Anak perempuan kecil berusia 10 tahun mampu membanting laki-laki dewasa yang tubuhnya tinggi besar. Pak Modin yang datang segera mendekati Alia sambil baca doa. Alia menggeram dan melompat ke atas meja. Matanya melotot seolah menantang Pak Modin. Assalamualaikum. Sampian sinten? Nopo lupute bocah niki kok sampian ganggu? Hihihihi. Semakin keras Alia tertawa melengking. Suaranya serak dan berat seperti suara nenek-nenek. Lalu bocah itu mengibaskan kepalanya. Tatapannya beralih ke arah Mbak Yatmi yang meringkuk ketakutan di sudut rumah. Menungso elek. Menungso kurang ajar. Menungso randuwe toto. Balikno matane anakku. Hei iblis elek, kowe sing kurang ajar. Wani-wanine kowe ganggu gawe anake turune menungso. Saiki uga baliya menyang alammu. Yen ora bakal tak obong kowe nganggo ayat-ayat suci. Gantian Pak Modin yang membentuk ke arah Alia. Alia kembali tertawa mengikik, masih dengan suara nenek-nenek yang serak. Wong tua elek. Aku ra duwe urusan karo kowe. Ojo melu-melu. Wong wedok elek kuwi wis gawe matane anakku buta. Disabet nganggo godhong alang-alang. Aku njaluk matane anakku dibalekno waras kaya wingi-wingi. Yen ora, bocah iki bakal tak tawa, tak dadekno tumbal. Oh, kaya mengkono. Yo aku sing bakal nyangguhi nambani anakmu. Saiki baliya. Aja ganggu gawe meneh marang bocah iki. Akhirnya dengan bantuan Pak Modin, jin itu dapat diusir. Semua merasa lega. Tinggal Mbak Yatmi yang kini diinterogasi oleh Pak Modin. Setelah mengingat-ingat agak lama, akhirnya Mbak Yatmi bercerita bahwa benar saat beristirahat di dekat batu besar itu, ia sempat merenggut daun alang-alang. Cuma sekedar iseng saja. Daun alang-alang itu dibuat mainan dan sempat disabetkan ke arah batu besar yang angker itu. Tanpa ia sadari bahwa daun alang-alang itu mengenai mata anak jin menunggu batu itu. Keesokan harinya, seperti anjuran Pak Modin, Lek Parmin mengadakan selamatan di batu besar itu, membawa nasi tumpeng dan ayam panggang, dan membaca doa-doa dipimpin langsung oleh Pak Modin. Dan lagi-lagi aku yang merasa diuntungkan. Kapan lagi bisa makan nasi tumpeng dengan ayam panggang yang lezat dan gurih itu. Tamat. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa karena setan selalu ada dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.